Baik, teman-teman, saya mulai hari ini ya. Jadi, selamat malam, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat ya pada hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas atensinya pada malam hari ini. Jadi, malam hari ini sebenarnya ini adalah pertemuan yang kedua ya. Jadi, kalau sebelumnya kita kemarin membahas soal teknik awal ketika menulis. Nah, kebetulan teknik awalnya adalah membuat kerangka naskah, begitu. Nah, kalau yang sekarang kita akan membahas tentang teknik setelah menulis. Jadi setelah naskahnya sudah jadi utuh, nah kemudian sebelum kita berikan ke penerbit, maka kita self editing dulu. Jadi kita edit dulu terlebih dahulu gitu ya. Jadi sebelumnya saya mau klarifikasi dulu ya. Jadi beberapa mungkin ada yang peserta yang sudah pernah ikut webinar yang sama. Jadi kalau temanya sama, jadi mohon mohon dimaklumi ya, semoga tidak bosan gitu. Karena memang sebenarnya webinarnya ini untuk peserta baru begitu. Tapi misalkan memang mau ikut, monggo dipersilahkan ya. Semoga tidak bosan. Terima kasih. Saya mohon izin share ini ya, share em, materinya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, mumpung kita belum mulai, saya mau boleh dong dikasih bocoran kira-kira ini sudah selesai bikin naskahnya belum? Atau ini sudah atau jangan-jangan sudah punya buku, sudah bikin buku. Coba di-share ya di komen di kolom komen boleh. Terus kemudian kira-kira menemukan masalah apa gitu ketika menulis gitu, ketika menulis atau mungkin ketika setelahnya gitu ya. Mungkin bisa di-share di komen ya teman-teman ya. Nanti kita kita di sini kita sharing bersama aja gitu ya. Soalnya kayaknya beberapa ada yang pernah pernah ikut gitu ya. Saya mau pingin tahu nih progres menulisnya seperti apa. Gitu. Saya mohon izin tampilkan. Baik, ini dia. Oke, baru sampai outline Kak Siti. Baik. Oke, tidak apa-apa Kak, dilanjutkan ya. Tidak masalah, dilanjutkan. Sebentar, saya setting dulu. Oke, untuk Kak Samsinar Sambo, untuk masalah lanjut dan tidaknya mungkin bisa ditanyakan langsung ke admin ya Kak ya. Iya, karena kalau untuk masalah itu kan masalah teknis ya. Monggo bisa ditanyakan ke adminnya, kira-kira bagaimana. Kayaknya saya kurang paham soalnya. Kadang boleh, kadang gitu ya. Ya, bisa ditanyakan adminnya saja. Mungkin bisa dijelaskan juga kira-kira sampai mana gitu. Itu boleh gitu ya. Ini buku antologi, maaf, buku solo ya Kak ya, kalau nggak salah ya, seingat saya ya. Ini. Nah, iya ditanyakan aja. Kayak kalau buku solo tidak sepertinya masih diperbolehkan kayaknya ya. Sepertinya. Saya masih kurang paham juga soal itu. Iya. Baik, saya mulai ya teman-teman ya. Baik, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang ini dia self editing naskah gitu. Kenapa sih self editing naskah itu penting gitu ya? Karena sebenarnya banyak ya dari kita, termasuk saya sendiri. Kebetulan saya juga suka nulis juga, meskipun tidak sering karena banyak sekali tugas editing yang dilakukan gitu. Jadi suka nyolong-nyolong waktu gitu teman-teman. Jadi kadang tuh setelah naskah sudah selesai gitu ya, udah ngerasa yakin gitu, udah ngerasa pede banget kalau naskah kita itu sudah bagus gitu loh. Padahal sepertinya belum tentu gitu ya. Setelah dicek ulang kembali ternyata banyak sekali kesalahannya. Nah, disinilah fungsi dari self editing itu teman-teman. Jadi self editing naskah ini sangat berpengaruh sebenarnya untuk
kita. Cuman kadang-kadang untuk naskah kita ini sangat penting. Cuma kadang-kadang kita terlalu pede itu tadi loh ya. Makanya jangan begitu ya teman-teman. Semoga peserta yang saat ini hadir semoga tidak seperti itu. Saya yakin pasti pesertanya sudah keren-keren ya. Baik, saya mulai ya. Jadi, self editing naskah ini sebelum kita nanti mau bikin buku, ada baiknya kita edit dulu naskahnya ya, teman-teman ya. Baik, kenapa sih kok? Jadi nanti hari ini kita akan membahas ini dia yang kita bahas. Jadi ada pengertian ya. Nanti kita akan mencari tahu apa itu self editing ya. Kita senggol sedikit pengertiannya. Kemudian nanti kita akan membahas perbedaannya. Jadi bedanya self editing dan juga editing yang dilakukan oleh editor profesional itu seperti apa gitu perbedaannya. Lalu kemudian kita akan mencari tahu kenapa sih self editing itu penting gitu ya, penting banget malah. Lalu kemudian nanti kita akan belajar tentang tahapannya, tahapan self editing itu seperti apa. Kemudian nanti ada tips praktisnya. Ini bisa digunakan saat kita kepepet ya. Jadi ketika deadline waktu deadline-nya sangat mepet gitu ya, mungkin seminggu 2 minggu ya, mungkin itu kan terlalu mepet ya, bisa jadi dipakai nih tips praktisnya gitu. Atau mungkin kadang-kadang kita idenya terlambat muncul, nah gimana tuh biar bisa editing cepat. Nah, ini ada tips praktisnya. Lalu kemudian nanti di akhir kita akan latihan ya, kita akan latihan dan sedikit sesi sharing juga. Oke, saya mohon izin memulai ya teman-teman. Bismillah. Jadi teman-teman, nah seperti yang saya ucapkan tadi, self editing. Apa sih self editing itu gitu? Self editing itu kalau di bahasa Indonesianya swasunting gitu ya. Jadi berasal dari dua kata adalah self dan juga editing. Kalau self itu diri sendiri artinya sama seperti swa artinya mandiri sendiri gitu. Kemudian editing atau sunting itu artinya adalah memeriksa atau memperbaiki gitu. Jadi ketika dua kata ini digabungkan dan dihubungkan dengan naskah, maka artinya adalah kegiatan memeriksa atau memperbaiki kembali naskah yang dilakukan secara mandiri oleh penulis sebelum akhirnya dikirimkan ke penerbit atau mungkin ke pembaca gitu. Jadi sebenarnya tujuannya self editing itu adalah merapikan. Jadi tujuannya adalah merapikan naskah supaya apa? Supaya kesalahan-kesalahan umum atau mungkin kesalahan-kesalahan yang terlihat yang bisa kelihatan banget itu bisa teratasi gitu dengan self editing ini begitu. Jadi ketika dikasihkan ke penerbit, naskah kita sudah rapi, sudah siap, bahkan mungkin sudah siap dipublikasikan gitu ya, mungkin karena sudah saking bagusnya ya, nggak perlu editor lagi lah, editor mungkin cuman untuk formatnya dan sebagainya, nah seperti itu, karena sudah rapi, sebelum akhirnya nanti kita kirimkan ke penerbit gitu. Nah, kemudian ini ada perbedaannya self-editing dan juga dengan editing profesional. Kira-kira bedanya ini. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman, saya ambil hanya 4 poin saja biar nggak kepanjangan. Jadi yang pertama adalah karena self-editing itu dilakukan oleh penulis sendiri, maka fokusnya adalah pada kesalahan dasar. Jadi pada kesalahan-kesalahan yang umum ya, yang terlihat ya, kayak ejaan, itu kan kelihatan banget gitu, ejaan, tanda baca gitu. Jadi kesalahan-kesalahan dasar menulis gitu. Dan itu disesuaikan dengan pengetahuan pribadinya penulis gitu ya. Beda dengan editing profesional gitu. Biasanya yang diperbaiki adalah mm, yang diperbaiki itu secara mendalam gitu teman-teman. Jadi berhubungan dengan strukturnya, lalu konsistensinya bagaimana, lalu kejelasan alur, apakah alurnya melompat-lompat atau tidak seperti itu. Dan biasanya diedit sesuai dengan standar industri yang ada gitu. Karena tujuannya kan untuk publikasi ya, tujuannya juga untuk komersil ya, untuk dijual belikan gitu. Maka tentu saja disesuaikan dengan standar industri gitu. Lalu kemudian yang kedua untuk self editing tentu saja lebih hemat waktu dan biaya. Ya, ini kita sudah tahu lah ya, karena dilakukan oleh penulis sendiri, otomatis akan lebih cepat ya kan. Jadi setelah nulis mungkin berhenti sebentar, terus langsung diedit. Nah, langsung tuh kan ya, sudah bisa langsung
perbaiki gitu. Dan tentu saja tidak memakan biaya alias gratis gitu. Kecuali kalau misalkan mau ngedit sambil ngopi, nah itu beda lagi ya, saya nggak tahu. Kemudian dengan self editing juga penulis itu bisa punya kontrol penuh pada naskahnya gitu. Jadi tidak ada campur tangan dari orang lain gitu loh. Editor kan editor juga orang lain ya teman-teman ya. Jadi naskah kalau dilakukan diedit sendiri oleh penulisnya, maka tentu saja masih milik mereka gitu. Jadi suaranya masih suara penulis gitu loh. Enaknya self editing begitu. Nah, sedangkan untuk yang editing profesional biasanya tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya karena satu editor aja bisa pegang puluhan dan juga ratusan, bahkan bisa ratusan naskah gitu ya. Makanya kadang ngantri gitu. Jadi kalau misalkan udah lama ya, misalkan seminggu, 2 minggu, sebulan gitu ya, sudah mengirimkan naskah, tapi ternyata tidak kunjung dipublikasi, ya mungkin bisa bersabar sebentar gitu ya, atau mungkin bisa langsung ditanyakan ke admin, ke kontak person gitu ya, kira-kira kapan gitu diterbitkannya. Ya karena memang editor itu satu editor bisa pegang banyak gitu, dan itu butuh satu aja butuh waktu yang cukup memakan waktu yang lama gitu ya. Jadi ya ditunggu saja gitu. Dan itu kekurangannya gitu. Nah, kemudian biasanya kalau misalkan ada penulis yang penulis yang hire, yang mempekerjakan editor, yang minta tolong editor gitu ya, biasanya pasti membutuhkan biaya yang tidak murah gitu. Nah, itu sudah pasti itu karena semakin semakin tidak semakin mahal ya otomatis semakin bagus ya. Nah, seperti itu. Itu kayak gitu kalau editor ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk self editing, yaitu tadi memperbaiki, yang diperbaiki biasanya adalah kesalahan-kesalahan umum, dan tentu saja yang ditingkatkan adalah kualitas tulisan secara umum gitu ya. Ya itu tadi seperti ejaannya, typonya gitu, lalu tanda baca kayak gitu-gitu ya. Lalu kalimatnya gitu ya, kalimatnya terlalu panjang atau mungkin eh, apa namanya tidak logis dan sebagainya seperti itu. Jadi per kalimat, per paragraf seperti itu ya. Jadi kesalahan umum saja yang terlihat gitu. Ya karena memang pengetahuan kita sebagai penulis kan memang kadang terbatas gitu ya. Jadi sesuai dengan pengetahuan kita begitu. Sedangkan untuk editing profesional karena mereka sudah profesional, tentu saja yang diedit adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik secara profesional gitu ya. Jadi fokusnya adalah untuk daya tarik gitu. Lalu kemudian yang terakhir, untuk self editing biasanya penulis mungkin kurang objektif dengan naskahnya sendiri gitu. Maksudnya adalah ya sebenarnya wajar ya teman-teman ya, ketika kita karena ini naskah sendiri gitu yang diedit ya teman-teman otomatis masih ada rasa keterikatan gitu ya, masih inget lah ya ibaratnya, masih merasa naskahnya pokoknya naskahnya bagus gitu aja. Nah seperti itu, jadi mungkin kadang-kadang bisa jadi kurang objektif gitu dengan naskahnya sendiri, tapi nggak masalah, nanti di tahapannya nanti kita akan belajar apakah kita bisa kira-kira self editing tapi tetap objektif gitu. Lalu kemudian sedangkan editing profesional tentu saja lebih objektif. Mereka punya sudut pandang baru gitu ya, karena yang diedit bukan naskahnya gitu, bukan naskah mereka gitu, naskah orang lain gitu loh. Maka mereka akan lebih mudah untuk melihat kesalahan, kejanggalan yang ada di naskah tersebut gitu. Dan tentu saja lebih profesional itu tadi ya. Lalu kemudian kira-kira kenapa self editing itu penting gitu ya? Sebenarnya ada banyak sekali teman-teman, ada banyak sekali poin gitu ya. Saya ambil yang paling penting, yang terpenting. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, tentu saja untuk meningkatkan kualitas naskah gitu ya. Ya, karena kita semakin sering mengedit naskah kita, semakin kita perbaiki kesalahan-kesalahannya, maka naskah tentu saja akan semakin rapi, gitu ya. Jadi ya kualitasnya tentu saja otomatis akan langsung meningkat, gitu. Ya, secara tidak langsung meningkat, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, dengan self editing, keaslian suara penulis terjaga, gitu. Nah, ini tadi yang saya maksud. Jadi eh, keaslian suara penulis itu maksudnya adalah ciri khas. Jadi ciri khas menulis dari penulis itu sendiri gitu. Karena tiap orang pasti punya ciri khas masing-masing ketika menulis, itu sudah pasti. Nah, begitu juga dengan editor, teman-teman. Jadi editor itu pasti punya
pakem gitu ya. Jadi punya dasar gitu untuk mengedit naskah begitu. Nah, takutnya jika tidak kita edit sendiri gitu, takutnya nanti editor terlalu banyak intervensi ke naskah kita sehingga akhirnya banyak mungkin bisa jadi kalimat atau paragrafnya yang mungkin berubah gitu loh, malah jadi suara si editor begitu. Nah, itulah sebabnya kita harus dianjurkan untuk mengedit naskah kita sendiri gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita sudah ngasih naskah yang sudah bagus, sudah rapi gitu, maka editor hanya akan berfokus kepada bagaimana naskah kita bisa menarik pembaca gitu. Jadi bukan ubek-ubek naskah kita secara keseluruhan gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, mengasah keterampilan penulis. Ini sudah pasti otomatis ya. Semakin kita tahu, semakin kita sering edit naskah kita, semakin kita tahu kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan, kita juga akan secara otomatis tahu gitu. Kita secara otomatis dapat pengetahuan baru tentang menulis gitu ya, dan secara nggak langsung bisa dipakai saat kita bikin naskah selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi itu sudah menjadi kayak latihan kita untuk mengasah keterampilan menulis kita gitu. Lalu kemudian yang keempat adalah meningkatkan profesionalisme. Nah, ini sudah pasti ya. Jadi ketika kita mengumpulkan naskah ke penerbit dengan sudah siap ya, sudah rapi banget gitu ya. Maka penerbit akan secara otomatis tahu gitu. Oh, penulis ini ternyata sudah profesional gitu loh. Kayaknya sudah siap gitu untuk mempublikasikan naskahnya. Nah, seperti itu. Nah, banyak ya kejadiannya ya. Jadi kalau misalkan penerbit itu sudah percaya pada penulis itu, sudah percaya kalau tulisannya itu ibaratnya apa ya, menarik dan menjual gitu ya, tanpa kita ngirim, mereka bahkan kadang kontak kita gitu. Nah, karena apa? Ya itu tadi, penerbit sudah paham gitu, sudah paham bagaimana profesionalnya si penulis ini. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir, menghemat waktu dan biaya, sudah saya singgung di slide sebelumnya, karena dilakukan sendiri oleh penulisnya, ya otomatis akan lebih cepat dan juga gratis gitu, tanpa biaya apapun gitu ya. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke tahapan self-editing, teman-teman. Jadi, eh, setelah naskah kita sudah jadi ya, setelah sudah jadi naskah utuh gitu, sebaiknya sarannya adalah sebelum kita melakukan editing, kita istirahatkan dulu naskah sejenak gitu. Jadi kita diemin aja dulu gitu, dianggurin aja dulu 1 kali 24 jam minimal ya teman-teman ya. Jadi butuh waktu 1 hari lah. Itulah sebabnya tidak dianjurkan untuk mengerjakannya mepet gitu. Karena ini tadi ada tahapan di mana kita harus mendiamkan si naskahnya itu loh. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah supaya sebelum kita ngedit, kita bisa agak sedikit lupa gitu sama tiap-tiap yang kita tulis di dalam naskah kita gitu. Jadi semacam lupa ya, semacam lupa pada naskah kita gitu. Naskah yang baru kita tulis. Akhirnya ketika kita mau ngedit, ya kita akan lebih objektif gitu. Kita sudah punya sudut pandang baru gitu. Bukan lagi sebagai penulis, tapi sebagai pembaca ya, ibaratnya kayak pembaca pertama naskah gitu. Nah, seperti itu. Jadi otomatis kita tidak akan terlalu berpihak pada naskah kita gitu ya. Jadi bukannya benar-benar lupa ya teman-teman ya. Didiamkan ini karena memang untuk ya minimal kata-katanya kita tidak ingat lah. Kalau misalkan langsung dikerjain kan kita masih tahu ya, masih tahu kata per katanya yang sudah kita tulis seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Jadi fungsinya seperti ini, didiamkan dulu ya minimal 1 kali 24 jam gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, nah setelah didiamkan, dicuekin 1 hari gitu ya, kemudian baca naskah tanpa mengedit gitu. Jadi kita baca dulu semua naskahnya tanpa peduli dengan kesalahan-kesalahan yang ada di naskah kita gitu ya. Jadi fungsinya adalah kita menganalisis naskah secara utuh tanpa kita terganggu oleh typo gitu. Jadi fungsinya adalah kita mencari struktur besarnya gitu. Jadi kita fokus kepada struktur besar naskahnya dulu gitu.
Jadi tujuannya adalah kita jadi sudut pandang baru. Nah, itu tadi sudut pandang baru sebagai pembaca, bukan lagi sebagai penulis gitu. Kemudian dengan kita membaca secara utuh gitu ya, kita bisa mengenali apakah emosi atau pesan yang mau kita sampaikan itu nyampe gitu kepada target pembaca kita gitu. Jadi kita mau mengenali itu dulu gitu. Kita mengenali dulu secara besarnya gitu ibaratnya. Lalu kemudian kita juga bisa melihat struktur besar naskah, bukan lagi kata per kata, yaitu tadi, karena kita tidak fokus pada kesalahan-kesalahan naskah kita ya, jadi secara utuh gitu, naskah itu. Gitu. Lalu kemudian tahapan selanjutnya adalah setelah dibaca full gitu ya, setelah dibaca semuanya, kemudian mari kita berfokus pada struktur besarnya gitu. Pastikan apakah alur ceritanya sudah logis gitu, sudah bisa masuk akal lah ibarat seperti itu. Kemudian bagaimana tiap bagiannya, tiap bagian paragraf pada naskah kira-kira apakah sudah sesuai dengan tujuannya. Misalkan non fiksi nih. Misalkan ketika kita mau nulis non fiksi, pembukaannya bagaimana? Apakah sudah sesuai gitu? Apakah sudah benar-benar pembukaan yang kita tulis? Jangan-jangan di dalam pembukaan itu kita tidak masukin latar belakang masalahnya. Nah, itu juga jadi masalah ya teman-teman ya. Lalu kemudian untuk yang fiksi mungkin apakah kira-kira paragraf klimaksnya emang benar-benar klimaks? Apakah sudah nyampe titik puncak emosi? Nah, maksudnya seperti itu, punya tujuannya. Jadi sesuai nggak itu? Klimaks ya tulis isinya klimaks seperti itu. Jangan ketika klimaks nggak ada titik puncaknya ya, berarti tidak sesuai dengan tujuannya. Tujuan awal kita mau nulis gitu loh. Nah, kemudian untuk fiksi, bagaimana? Apakah ada plot hole atau karakter yang tidak konsisten gitu? Kira-kira ada ketidakkonsistenan tidak begitu? Kita cek dulu itu. Lalu kemudian sedangkan non fiksi, bagaimana? Apakah argumennya tersusun dengan baik? Apakah sudah masukin data-datanya mungkin risetnya bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi kita fokus ke struktur besarnya naskah dulu. Tuh. Nah, ini ada contohnya teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh naskah yang kelihatannya aman, tapi ternyata setelah dibaca lagi itu tidak aman gitu loh. Nah, mungkin saya bisa minta tolong, bisa on mic ya teman-teman ya, bisa dibantu mungkin kira-kira apa dari naskah ini yang tidak sesuai, bukan tidak sesuai, yang kurang oke gitu, yang janggal gitu ya. Boleh dibaca dulu, nanti bisa on mic ya, teman-teman saya tunggu. Oke. Yuk, boleh dibantu. Saya boleh dibantu mungkin kira-kira apa yang janggal. Kalau tidak bisa on mic, monggo boleh diketik. Boleh. Kita sesi sharing ya teman-teman ya. Kita sharing bersama-sama ini. Rina terbangun pukul 00.00 karena mendengar suara lonceng tua dari loteng. Ia merasa aneh karena rumahnya tidak memiliki lonceng. Tanpa rasa takut, ia langsung naik ke loteng, padahal sebelumnya dia selalu takut gelap. Di loteng, ia menemukan jam kuno yang bertak mundur. Saya pilih aja kali ya. Pilih kali ya, siapa ya? Hmm, Kak, siapa ya? Kak Siti mungkin, Kak Siti Latifah, bisa saya dibantu? Nggak perlu takut salah ya Kak ya, boleh. Salah itu proses belajar kita. Jadi kira-kira kesalahannya ada terletak di mana? Silahkan, saya dibantu Kak. Siapa Kak Siti Latifah? Iya. Lewat dulu kali Iya. ya Kak, karena saya masih baru Ya, baru gabung. oh, nggak apa-apa kita belajar bareng di sini, kita belajar bareng. Kak Siti kalau Eh, boleh tahu nulis nulis apa Kak? Nulis non fiksi atau fiksi? Sebenarnya saya mau dua buku ya, tapi untuk yang pertama Oke. pengennya fiksi. Nah nanti Hmm, setelah fiksi oke. baru non fiksi, tapi memang dua-duanya sudah ada outline-nya.
Nah, ini bisa dibantu Kak Siti. Ini fiksi loh Kak. Mm-mm. Yuk, di ini aja, ditebak aja kira-kira yang janggal yang gimana gitu. Ini masih struktur besarnya ya. Kira-kira logis nggak ini ceritanya? Masuk akal nggak kira-kira? Atau ada yang janggal Eh, mungkin? Mm-mm, Lompatan ini kali ya, lompatan kata mm-mm, dari ketika Rinah itu terbangun sampai dia mm-mm. teringat dengan kenangan dengan ayahnya. Oke, Itu kayaknya heeh. harusnya ada kalimat penyambung kali ya, kalau menurut saya. Oke. Dengan kata Eh, kalimat penyambung ya. Kalimat penyambungnya di mana ya. Kak kira-kira? Misalnya kan ia menemukan Mm-mm. jam Contohnya kuno seperti yang apa berdetak contohnya? mundur. Mm-mm, mm-mm. Di situ kan langsung tiba-tiba ia tersedot oleh kenangan masa lalu. Itu Oke. Mm-mm. kalau menurut saya sih harusnya ada kalimat lagi setelah itu ya. Sebelum sebelum Mhm. tiba-tiba ia tersedot ke masa lalu. Betul. eh Mm-mm. tapi memang belum belum ada ide nih ya Nggak kalimat ini karena apa-apa, kan nggak langsung apa-apa Kak, santai aja. Kita lagi belajar bersama iya. ya. Jadi menurut saya Oke. Heeh. jangan langsung tiba-tiba ia tersedot ke kenangan masa lalu gitu ya. Betul. Karena ini Mm-mm, kan mm-mm, mm-mm. eh, Rina baru apa ya merasa terbangun, terus mendengar suara lonceng. Kok tiba-tiba dia Betul. langsung ingat kenangan masa lalu gitu. Iya. Mungkin ya, Harusnya di mungkin sini harus kali ada ya. iya di setelah kata Sebelum mundur. tiba-tiba betul di setelah Mm-mm, kata iya, mundur betul sekali. Nah, harusnya diberi ini diberi penambahan gitu ya. Terima kasih ya Kak iya, Siti ya heeh, atas iya Kak. waktunya. Oke. Nah, yang janggal di sini adalah banyak sebenarnya teman-teman. Jadi ada di sini. Di kalimat ini tanpa rasa takut, ia langsung naik ke loteng. Padahal sebelumnya dia selalu takut gelap. Nah, tadi bilangnya dia takut gelap, tapi kok pas naik ke loteng tanpa rasa takut? Apa kira-kira yang membuat si Rina ini nggak takut buat naik ke loteng gitu loh. Nah, ini kan harus dijelaskan. Kalau misalkan tidak ada penjelas di sini, tidak ada pengantar ya, kayak kalimat seperti yang Kak Siti tadi bilang, tidak ada kalimat yang menjelaskan gitu kejadian sebelumnya, kejadian sebelum ini. Nah, ini kira-kira apa yang bikin dia nggak takut itu loh apa gitu. Kok tiba-tiba jadi mau naik ke loteng gitu. Apakah bawa senter ataukah mungkin tiba-tiba terang atau mungkin dia bawa temen makanya dia nggak takut. Nah, ini belum jelas, tidak jelas ya. Lalu kemudian benar kata Kasiti tadi, harusnya di setelah ini ada penjelasan dulu gitu, bukan tiba-tiba ia tersudut ke masa lalu gitu. Ini kayak semacam alur yang dipaksakan gitu. Nah, seperti itu. Jadi di sini harus ada penjelas lagi gitu. Apa gitu. Dia tersedot apa gitu loh. Kok bisa tiba-tiba jadi ke masa lalu. Nah, itu juga tidak sesuai. Lalu kemudian ada lagi, Rina menggigit apel itu, oh maaf yang ini, Rina menjadi kaya raya karena apel itu, karena menggigit apel lalu tiba-tiba kaya raya. Nah, kalau nggak dibaca ya teman-teman, ini kayak aman-aman aja gitu. Tapi ternyata ya banyak janggalnya gitu. Nah ini kaya raya karena apel. Nah, apa yang bikin dia kaya raya? Masa iya cuma gigit apel terus dia kaya? Kalau dilanjutin, misalnya dipaksakan untuk dikirimkan, ya ini nggak logis teman-teman. Gigit apel lalu kaya, itu sesuatu yang belum selesai gitu loh, belum ada penjelasan. Nah, seperti itu. Kira-kira naskahnya harus dicek seperti ini ya teman-teman, harus jelas gitu runut. Nah, yang terakhir, nah ini yang paling gong adalah terakhirnya. Dipaksa untuk berakhir. Ia kemudian menikah dengan penyihir dari masa depan yang muncul lewat lemari bajunya. Hmm. Tiba-tiba muncul penyihir. Tiba-tiba dia mau menikah. Dia nggak cari tahu dulu tuh, kenapa dia bisa mau menikah dengan ini. Jadi belum selesai. Naskah belum selesai yang dipaksakan selesai. Maka akhirnya jadi tidak jelas, tidak logis ya. Jadi pokoknya seperti itu ya. Jadi kalau nggak dibaca secara keseluruhan, semua akan terlihat baik-baik saja. Semua akan terlihat runut aja gitu. Oh iya, setelah keloteng, kesedot masa lalu, kayak gitu-gitu. Tapi ternyata banyak sekali kekurangan ya, seperti itu ya. Jadi fungsinya self editing itu seperti ini. Fungsinya membaca keseluruhan. Kita fokus kepada struktur besarnya. Kita jadi tahu kesalahan-kesalahan naskah kita gitu. Lalu tahapan selanjutnya. Nah, setelah sudah memperbaiki secara besarnya, memperbaiki strukturnya, mari kita fokus kepada kalimat dan paragrafnya gitu.
Kalau di bagian yang ini, jujur saya sebagai editor banyak sekali menemukan kalimat yang panjang gitu ya. Jadi kalimat yang seharusnya dipisah, misalkan dipisah pakai titik ya. Jadi satu kalimat itu mereka bisa memuat 2 sampai 3 ide pikiran. Nah, itu kan terlalu panjang. Takutnya nanti pembaca bisa kelelahan gitu. Jadi kita beri jeda dengan titik. Nah, seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Mungkin tidak di self editing dulu, dia diedit sendiri dulu oleh penulisnya. Padahal sebenarnya kalimat itu sebenarnya terasa ya kalau misalkan kita baca lagi gitu. Nah, yang pertama adalah bagaimana kalimatnya, apakah sudah jelas dan ringkas gitu. Seperti tadi, apakah satu kalimatnya benar kepanjangan atau jangan-jangan kependekan seperti itu. Nah, itu bisa dicek dengan kita mengedit ini. Lalu kemudian adakah pengulangan atau kalimat yang tidak efektif gitu. Jadi maknanya sama, cuma diulang terus. Nah, itu juga jangan ya teman-teman, terlalu banyak, terlalu melelahkan juga. Lalu kemudian bagaimana kata hubungnya? Apakah sudah tepat untuk dipakainya gitu. Jadi diperhatikan dulu juga kata hubungnya ya. Lalu bagaimana setiap paragrafnya? Apakah sudah selaras dan saling terhubung gitu. Jadi tidak meloncat kayak tadi ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk nikah sama penyihir, tiba-tiba mati misalkan. Nah, itu jangan seperti itu ya. Ada baiknya tetap dikembangkan ya paragrafnya. Baik. Nah, ini ada contoh teman-teman, contoh lagi. Jadi ini kata hubung ya. Gitu. Mungkin saya bisa dibantu teman-teman. Kira-kira nih dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama juga sudah terasa sekali jangga tidak cocoknya gitu. Kira-kira apa ya teman-teman ya? Aku sangat menyukai sepeda tuaku. Boleh di kolom chat juga boleh, on mic ya teman-teman boleh. Dipilih lagi kali ya. Siapa ya? Ada yang mau angkat tangan mungkin? Silahkan. Aku sangat menyukai sepeda tuaku tetapi berwarna biru. Oke, ada siapa ini? Yang berwarna biru. Baik, Kak Intan. Nah, kalau Kak Intan bilangnya yang berwarna biru. Benar ya. Harusnya tetapi diganti yang. Aku sangat menyukai sepeda tuaku yang berwarna biru. Terima kasih, Kak Intan. Lalu selanjutnya, kalimat selanjutnya. Kira-kira apa kalimat selanjutnya? Sepeda itu sudah menemaniku sejak kecil. Namun, aku selalu membawanya kemanapun. Nah, kira-kira apa ini? Namun, benar nggak namun? Oke, Kak Yes, dan aku selalu membawanya kemanapun. Betul, pakai dan. Benar ya. Dan aku selalu membawanya kemanapun. Terima kasih, Kak Yes. Oke. Yang selanjutnya, kemarin aku mengayuh sepeda ke bukit dekat rumah karena aku ingin mencari udara segar. Tetapi matahari bersinar terang sekali. Sudah tepat atau mungkin perlu diganti? Mungkin kemarin aku mengayuh sepeda ke bukit dekat rumah karena aku ingin mencari udara segar, tetapi matahari bersinar terang sekali. Karena dan tetapi. Kira-kira sudah cocok belum ya? Mungkin Kak Intan, Kak Yes, Kak Nur lagi boleh, silakan yang lain boleh dipersilakan ya. Saya dibantu pakai koma saja. Oke. Yang mana Kak? Yang ini ya dekat rumah. Kemarin aku mengayuh sepeda ke bukit dekat rumah. Aku ingin mencari udara segar, tetapi matahari bersinar terang sekali. Gitu? Sebaiknya pakai apa? Kemarin aku mengayuh sepeda ke bukit dekat rumah karena aku ingin mencari udara segar. Tetapi matahari bersinar terang sekali. Nah, untuk yang tetapi matahari bersinar sekali, ini menggunakan dan ya teman-teman. Dan matahari bersinar terang sekali. Gitu. Kemudian, oke, karena sudah tepat, tetapinya tidak tepat. Ya, tetapi diganti dengan dan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah kata hubung gitu. Kadang memang nggak terasa ya teman-teman. Kalau nggak dibaca ya memang tidak tidak terlihat gitu kejanggalannya. Gitu. Tapi setelah dibaca, ternyata banyak juga yang tidak sesuai gitu ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian tahapan yang kelima. Sudah cek kalimat dan paragrafnya. Sekarang kita mengoreksi tata bahasa dan tanda baca. Ini yang paling gampang kelihatan ya teman-teman ya. Memang paling gampang terlihat gitu. Karena saat baca udah kelihatan,
ini nggak bener nih. Nah, seperti itu. Kira-kira kita perlu kemudian kita harus cek tata bahasa yang digunakannya bagaimana. Sudah tepat atau belum kira-kira. Lalu apakah ada kesalahan pada ejaan kayak typo dan sebagainya itu ya. Mungkin penggunaan tambahan di dan ke seperti itu ya. Kira-kira sudah benar atau belum. Typo nih yang sering nih karena kita cepet banget nulis ya, nggak apa-apa, memang namanya juga kita nulis ya, saya sendiri juga kadang-kadang juga typo, tapi ya itu tadi karena kita mau ngedit sendiri ya kita akan jadi paham gitu, kita akan jadi tahu kesalahan-kesalahan kita gitu. Ini kesalahannya sepele loh ejaan teman-teman, tapi sangat berpengaruh gitu. Karena apa? Kalau ejaannya salah, biasanya pembaca juga terpecah gitu fokusnya. Mungkin memang banyak yang tidak peduli ya, tapi beberapa ada yang seperti itu. Jadi terlalu terlalu ini fokus, maksudnya gini, terlalu peduli gitu dengan hal-hal seperti ini, hal-hal remeh gitu, dan akhirnya fokus membacanya jadi berantakan. Nah, seperti itu jangan sampai ya teman-teman ya. Dan pasti jelas nggak rapi kalau ejaannya ada kesalahan gitu. Lalu kemudian bagaimana tanda bacanya? Tanda baca sudah tepat belum? Jadi peletakan titik dan koma ini pasti sering banget terjadi. Jadi peletakan titik dan komanya bagaimana? Apakah sudah cocok gitu? Apakah sudah sesuai gitu ya? Nah, kalau misalkan ternyata kesulitan, boleh pakai tools, boleh pakai alat seperti KBBI online gitu ya. Puebi, Puebi itu kan kalau seingat saya gratis ya. Itu udah lama saya juga punya itu, kayaknya masih gratis sampai sekarang. Itu bisa di-download ya teman-teman, itu banyak sekali, itu sangat membantu teman-teman. Puebi itu ya. Lalu pakai Grammarly nih, Grammarly itu untuk tata bahasanya. Bisa dibantu juga itu. Lalu Hemingway Editor. Seingat saya ini semuanya kayak KBB online juga free ya sepertinya ya. Nah, untuk Hemingway saya kurang tahu karena seingat saya dulu gratis. Ya, namanya tahun ke tahun ya, kadang-kadang suka berubah gitu, kadang bayar kadang gratis gitu ya. Ini bisa dipakai ya teman-teman, atau mungkin yang paling gampang sekarang pakai GPT ya. Nah, GPT pakai AI ya sekarang ya, boleh nggak apa-apa, tapi kembali lagi ya, itu hanya alat saja gitu, semua tetap kembali kepada kita gitu. Oke, tahapan yang selanjutnya adalah periksa konsistensi naskah. Ya, kira-kira teman-teman kalau udah nulis konsistensinya bagaimana? Untuk nama tokohnya, istilah teknisnya, gaya penulisannya bagaimana gitu. Apakah gaya penulisannya sudah sesuai dengan target pembaca kita gitu. Itu harus diperhatikan juga ya. Lalu kemudian konsistensi latar, tempat, dan waktu udah konsisten atau belum gitu ya, tidak berganti, tidak apa namanya, tidak misalkan dari awal di mana gitu tiba-tiba di paragraf kedua beda gitu tanpa dijelaskan dulu sebelumnya, seperti itu konsistennya bagaimana. Lalu format headingnya gitu, formatnya seperti apa, apakah formatnya sudah sesuai, kutipannya bagaimana gitu ya, ketika penggunaan kutipan gitu apakah sudah cocok gitu ya, istilah-istilah bahasa asing gitu ya yang harus ditulis miring dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Penulisan angka juga, tadinya menulisnya pakai huruf misalkan kok tiba-tiba jadi angka, nah ada alasannya juga kan seperti itu ya. Itu juga harus diperhatikan untuk konsistensi naskahnya karena meskipun sepele itu tadi, sepele tapi sangat sangat ini sangat berarti sekali itu ya, karena itu sangat mempengaruhi kerapian naskah kita gitu. Nah, ini sampailah kita pada tips praktis. Tips praktisnya. Pasti banyak ya yang mungkin beberapa dari kita kadang kalau nulis suka yang kepepet gitu ya. Ide tiba-tiba munculnya pas mendekati kita mau ngumpulin gitu ya. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa nggak ya diedit? Tentu bisa, teman-teman. Cuman ya mungkin tidak semaksimal ketika kita self editingnya lebih lama gitu ya. Karena ya namanya kepepet ya, teman-teman pasti cepet gitu ya. Nah, yang pertama adalah baca nyaring gitu ya. Kalau tadi baca keseluruhan kan belum tentu dengan baca nyaring. Nah, kalau yang ini kita baca dengan nyaring, kita baca dengan keras gitu. Kenapa dibaca dengan keras? Karena kita ada telinga nih, telinga itu adalah indera yang paling peka menangkap hal-hal janggal ketika kita baca gitu, ketika kita baca dengan keras gitu. Jadi cepet banget nangkep kejanggalan-kejanggalan itu daripada hanya sekedar dibaca dengan mata gitu.
Nah, seperti itu. Jadi untuk menangkap hal-hal yang tidak cocok gitu, telinga itu lebih lebih peka gitu loh teman-teman. Jadi kita baca naskahnya secara nyaring gitu. Pokoknya nggak ganggu tetangga gitu aja. Pokoknya cukup didengarkan telinga kita sendiri gitu ya. Lalu kemudian bisa dengan gunakan checklist. Checklist itu seperti ini teman-teman. Nah, contohnya, contoh yang saya pakai selama ini seperti ini. Ini tidak pakem ya teman-teman ya. Ini tidak harus seperti ini. Boleh langsung, jadi langsung gitu, bukan di per poin-poin gini. Nggak apa-apa teman-teman, karena checklist ini sebenarnya fungsinya adalah supaya kita tahu bahwa kita sudah mengedit. Kita sudah, yang sudah kita edit tuh yang bagian ini, misalkan sudah, oh saya sudah ngedit alurnya gitu. Kemudian sudah fokus ke struktur. Oh, struktur sudah saya edit semuanya. Nah, udah di checklist semuanya. Kemudian kita pindah ke kalimat dan paragrafnya gitu. Apakah kalimat dan paragrafnya sudah diedit gitu. Nah, seperti itu. Kalau saya kasih poin-poin seperti ini supaya apa? Supaya saya tidak terganggu dengan hal lain ketika kita lagi ngedit gitu. Kadang kan pas waktu kita fokusnya mau struktur, ngelihat typo nggak karu-karuan, jadi ngedit typo. Nah, seperti itu. Jangan dicampur aduk ya, gitu. Jadi, struktur dulu mungkin, terus kalimat paragraf dulu. Sudah selesai kalimat paragraf, lanjut ke tata bahasanya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Tapi, kalau misalkan memang ingin bikin checklistnya langsung, boleh. Boleh ya teman-teman, ini tidak harus seperti ini gitu. Jadi ini dianjurkan karena supaya kita tahu gitu, kita sudah mengedit apa saja gitu. Lalu kemudian kita juga bisa minta tolong, minta feedback dari orang lain gitu. Jadi ibaratnya kayak dia pembaca pertama kita gitu ya, teman-teman ya. Pastikan dia adalah orang yang terpercaya gitu. Orang yang tidak terlalu memihak kita gitu. Jadi berikan naskah kita ke dia gitu, ke orang lain. Kita minta kritik dan sarannya, kita minta kurangnya apa gitu. Kita tanyakan gitu kekurangannya apa gitu, kira-kira menarik atau tidak. Nah, seperti itu. Karena pasti orang lain akan lebih cepat nangkep kejanggalan-kejanggalan di naskah kita gitu. Mereka punya sudut pandang baru gitu ya. Itu bisa minta feedback ke teman, ke saudara, terserah yang sekiranya kita percayai gitu. Ke suami, istri, nah gitu ya. Lalu kemudian setelah itu edit beberapa putaran. Jadi jangan langsung sekaligus teman-teman ya. Karena kalau sekaligus takutnya kita terpecah fokus malah nggak, malah jadi berantakan. Lalu kemudian jangan lupa ambil jeda gitu. Jadi jangan lupa kita tetap istirahat. Kita harus mempertahankan mental kita. Kita harus menjaga mental menulis kita supaya apa? Supaya kalau misalkan mental kita sehat ya, mental kita baik-baik saja, maka ketika kita mau ngedit pasti jelas akan lebih lebih prima gitu, lebih lebih maksimal gitu ya. Jadi jangan lupa untuk mengambil jeda, kita istirahat sebentar gitu ya. Ya, paling sekitar 20 menit ya, paling minimal mungkin ya. Ya sekiranya 15 menit, 20 menit juga bisa. Sekiranya mental kita sudah membaik gitu. Asal jangan lama-lama ya teman-teman ya. Jangan sampai 2 hari, 3 hari juga. Enggak. Jangan seperti itu. Lalu yang terakhir kita bisa gunakan teknologi seperti AI tadi itu, kayak ChatGPT ya. Sudah dapat ini ya, pasti Zoom soal soal pakai AI. Nah, itu boleh teman-teman pakai teknologi AI, kita boleh pakai ChatGPT, boleh pakai Gemini, terserah. Tapi jangan lupa tidak bergantung. Jadi itu hanya sebagai fasilitasnya. Otaknya, kepalanya tetap kita. Semua yang punya kontrol tetap kita gitu ya. Di teknologi ini hanya sebagai fasilitas, hanya sebagai pembantu, ibaratnya seperti itu. Jangan jadikan yang utama gitu. Karena bisa kerasa kadang-kadang, kadang bisa kerasa soalnya, misalkan bikin naskah nih, naskahnya semua dibikin GPT. Terasa teman-teman, pasti akan terasa sekali. Jadi jangan ya teman-teman ya, boleh misalkan mau minta bikin tema, misalkan carikan tema tentang ini gitu. Nah, boleh dari GPT. Misalkan minta saran judul, boleh pakai GPT. Tapi balik lagi, jangan full naskahnya dari GPT juga gitu. Karena akan kelihatan gitu, kelihatan bukan seperti manusia gitu ya. Editor pasti sudah paham. Editor pasti ngerti ini, oh pasti pakai GPT gitu. Karena saya pernah menemukan kasusnya seperti itu gitu. Karena itu milik peserta ya, ya otomatis saya hanya bisa
memberitahu gitu loh. Jangan, kalau bisa dibikin sendiri gitu, dikembangkan sendiri gitu ya. Seperti itu. Baik teman-teman, sampailah kita di penghujung. Jadi sebenarnya teman-teman, self editing itu bukan tentang kita menjadi seorang perfeksionis gitu ya. Dengan self editing bukan berarti kita mau jadi penulis yang sempurna gitu. Enggak seperti itu. Karena penulis yang sempurna tuh sampai saat ini belum ada gitu ya. Sekalipun penulis baik sekalipun juga pasti mereka ada kesalahan-kesalahannya gitu loh. Tapi dengan kita melakukan self editing, tandanya kita menghargai proses menulis kita gitu. Dengan self editing kita percaya, kita berusaha untuk memberikan naskah yang paling maksimal kepada penerbit gitu loh. Jadi ini menghargai proses menulis kita, menghargai bagaimana kita berusaha untuk memberikan naskah terbaik kita. Seperti itu ya. Jadi jangan patah semangat, jangan jangan menyerah kalau misalkan menulis, sudah nulis tapi tiba-tiba di tengah jalan berhenti terus nggak mau lanjut lagi karena mungkin malu atau mungkin kehilangan apa ya, kehilangan semangat, lupa mungkin ya. Jangan, kita harus tetap kita harus tetap nulis gitu ya, apalagi kalau misalkan kita tahu tujuan kita ada tujuan yang baik ya, seperti mau memberikan pengalaman, mau berbagi pengetahuan, seperti itu. Kita harus balik ke tujuan kita, teman-teman ya. Pokoknya semangat, tetap menulis, tetap bahagia, dan jangan lupa tetap menginspirasi gitu. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan atensinya. Kita sekarang ke studi kasus ya, kita latihan dulu. Gitu. Jadi saya ada naskah yang rumpang gitu ya. Naskah yang sebenarnya kurang, saya nggak bilang ini jelek, tapi naskah yang kurang sesuai gitu ya. Mungkin saya bisa dibantu untuk ngedit, mungkin siapa tahu. Selain jadi penulis, teman-teman bisa jadi editor. Nah, amin ya. Oke, ini mau dipilih atau gimana ya? Nah ini teman-teman ada naskah yang terlihat oke saja gitu, terlihat baik-baik saja. Nah, mungkin saya bisa dibantu kira-kira apakah ini sudah layak untuk terbit atau masih perlu diperbaiki. Nah, kira-kira bagian mana yang harus diperbaiki? Kak Intan mungkin bisa on mic gak ya kira-kira? Kak Intan, atau kalau misal nggak bisa boleh di chat. Oh, nggak kelihatan. Oke, oh sorry sorry sebentar sebentar. Belum saya share, Masya Allah. Mohon maaf. Ini sebentar. Ya. Nah, ini sudah terlihat belum ya? Saya besarkan. Oh, gedean banget ini. Segini kelihatan nggak ya, teman-teman? Oke, segini kelihatan nggak ya, teman-teman? Semoga kelihatan ya. Oke, pagi itu Raka bangun ketika suara azan subuh masih menggantung di udara. Ia meraih ponselnya di meja kecil dan melihat jam menunjukkan pukul 6:10. Ia menghela nafas lega, masih sempat berangkat kerja tanpa tergesa. Secara kata-kata bagus, bagus sekali gitu. Ada adegannya di sini. Nah, kira-kira apa yang kiranya kurang cocok, kurang mungkin kurang cocok strukturnya mungkin atau alurnya bagaimana kira-kira, bisa dibantu? Siapa ya? Kak Nur Rohmawati, bisa saya bisa dibantu Kak? Kira-kira bagian mana yang sekiranya tidak cocok, kurang tepat gitu ya? Boleh, silahkan Kak. Siapa tadi Kak Nur Rohmawati? Ya, saya dibantu Kak. Oke, loncat. Baik. Jam. Oh, Kak Iyas ya. Jam harusnya bukan jam 6:10 karena tidak konsisten dengan suara azan subuh. Oke. Kak Iyas bilang, nah nih, di jam. Benar sekali ya. Awalnya nulis suara azan subuh masih menggantung di udara.
Lalu kemudian ia meraih ponselnya di meja kecil dan melihat jam menunjukkan pukul 6:10. Emang subuh jam 6 ya? Sudah lewat ya. Biasanya subuh itu kan 4:30 gitu-gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Iyas ya. Kak Nur Rohmawati di mana? Halo Kak Nur, masih di sini? Apakah masih bersama saya? Oke. Oke, dari jendela matahari belum tampak, tapi cahaya kekuningan. Oke, oke, cahaya kekuningan. Tidak tampak, tapi cahaya kekuningan. Nah, gimana tuh? Matahari belum tampak. Ini ya, matahari belum tampak, tapi cahayanya sudah kekuningan. Jadi, tampak atau belum nih ceritanya? Ya, bener ya, betul sekali. Sama yang ini tadi, jam menunjukkan pukul 6:10. Ini padahal suara azan subuh sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nur Rahman dan Kak Iyas. Oke, ada lagi mungkin saya turunkan ke bawah ya. Oke, Raka mengenakan kemeja biru favoritnya. Kemeja itu selalu memberinya rasa tenang, terutama setiap hari Senin. Oke. Setelah itu ia duduk sebentar di sofa, menunggu pesan dari kantor yang biasanya masuk sebelum pukul 7. Jangan lupa rapat jam 8. Raka mau kecil. Oke, aman ya kayaknya ya sebelah sini ya. Oke, ada lagi Kak Nur Rahmah, penyebab memberikan rasa tenang tidak disebutkan. Oh, oke, rasa tenang ya. Sebentar. Tadi rasa tenang ada di mana tadi? Nah, ini. Kemeja itu selalu memberinya rasa tenang. Oh, ya, betul. Heeh. Apa yang bikin dia tenang ya? Apakah pemberian ibunya? Ataukah kemejanya mahal? Kita tidak tahu ya. Betul. Oke, terima kasih Kak Nur Rahmah. Yuk, yang lain yuk. Siapa yuk? Ada yang bisa on mic nggak ya kira-kira? Ini seru loh kalau bisa on mic. Raka mau kecil, seseorang bisa melihatnya. Seolah seseorang bisa melihatnya. Siapa tuh? Ia mematikan televisi yang sejak tadi menyiarkan berita pagi, lalu melangkah keluar rumah. Oke. Oke. Kamu Klis? Mungkin? Halo kamu Klis, bisa on mic? Terima kasih sudah hadir, Masya Allah. Mungkin saya bisa dibantu kamu Klis kalau nggak salah nulisnya fiksi ya. Nah, sesuai nih. Kamu Klis bisa on mic, mungkin saya bisa dibantu kira-kira kesalahannya apa? Bukan salah ya, kurang tepat. Tidak bisa kurang tepat. Ya, kurang tepatnya di mana? Oh, oke Kak Hesti. Baik. Pukul 6:20. Oke, betul. Ya, terlalu cepat dari dia bangun. Oh iya, betul. 6:20. Ah, ini masih pukul 6:20. Ya Iya, sempat berhenti di lampu merah. Iya, betul ya. Nggak logis ya. Dia kok cuma 10 menit gitu ya. Ha, ya bisa bisa. Secara logika, ya secara logis kurang masuk akal. Betul betul. Harusnya mah 10 menit ada mungkin di sini yang siap-siap 10 menit. halo Mbak. Oke. Oh iya, halo Kak Iyas. Kak Ya, Iyas ya? oke. Iya. Ya, Iya. itu eh, di situ ada disebutkan kan dia sempat berhenti di lampu Mm-mm. merah. Tapi sebelumnya tadi diterangkan dia itu pakai motor atau pakai mobil gitu. Soalnya kan kalau berhenti di lampu merah, dia awalnya Mm-mm. dia lalu melangkah keluar rumah. Ah, ini ya. Mm-mm, Harusnya mm-mm. ada kata yang Melangkah. keterangan lah. Dia tuh mungkin Betul. apa memakai kendaraan motor ataupun mobil karena dia di situ disebutkan dia sempat berhenti di lampu merah. Kalau jalan kaki kan nggak bisa Nah, berhenti di lampu betul. merah ya. Betul, betul. Iya ya, melangkah sudah pasti pakai kaki ya. Ya. Ya, atau kalau yang Tidak berhenti, nyambung. nah Mm-mm, itu mm-mm. di situ itu Betul. harusnya ada Jadi ini. sebaiknya gimana Kak Iyas? Berarti di sini. Ya, Di sini. ada Ah, kalimat yang mungkin ini. menerangkan bahwa dia mungkin Mm-mm. apa memanaskan mobil atau Ah, menstartkan betul. Mungkin motornya gini kali gitu. ya. Hmm. Menuju kendaraannya, gitulah. Terserah apapun. Iya, ya itu. Soalnya Ah, gitu ya. supaya nyambung sama yang itu berhenti di Mm-mm. lampu merahnya Yang itu. berarti lampu merah. Oke, Ya. baik. Ya, Kak Iyas. Terima kasih, Kak Iyas ya. Oke. Yuk, mungkin ada yang lain?
Bisa membantu saya? Nah, ternyata kelihatannya bagus ya. Kelihatannya, cakep sekali ini, udah siap terbit. Ternyata ketika dibaca lagi, banyak juga yang kurang ya, perlu ditambah-tambahi. Oke, ya seperti itu. Nah, perjalanan terasa singkat tanpa sadar ia sudah duduk di kursi ruang rapat. Perjalanan terasa singkat tanpa sadar ia sudah duduk di kursi ruang rapat. Rekan-rekannya berbincang pelan, beberapa menyesap kopi. Jam dinding menunjukkan pukul 8 tepat. Pimpinan masuk. Raka membuka mapnya lalu tertegun. Di dalamnya ada notulen rapat hari ini, lengkap, rapi, dengan namanya tercetak di bagian bawah sebagai penulis. Ia mengernyit, bingung ya, tapi tak sempat bertanya. Kemudian rapat dimulai. Nah, masih ada lagi, cuman tidak saya masukkan. Nah, masih kurang cocok ya? Apa kira-kira yang kurang cocok? Yang paling jelas terlihat adalah ini, notulen. Notulen rapat hari ini. Padahal rapatnya baru dimulai. Nah, logis tidak? Lalu bagaimana belum dimulai tapi udah ada notulennya gitu? Siapa yang bikin kira-kira? Nah, nah, betul. Siapa ini Kak Hesti? Betul. Notulen itu biasanya setelah rapat. Kalau sebelum rapat namanya agenda. Nah, betul, betul sekali. Ya, mungkin dia lupa kali ya. Udah ada notulennya, tiba-tiba rapatnya baru dimulai. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Mungkin karena saking enaknya ya, mungkin dikerangkan naskahnya, rapatnya masih dimulai nih. Tapi ketika dia mengetik gitu ya, mungkin tiba-tiba masukin notulen. Nah, seperti itu. Itu juga bisa terjadi ya, teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, terima kasih sekali atas atensinya. Itu eh, sangat sangat penuh excited ya. Saya suka sekali. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman, mau menambahi saya, atau mungkin ada yang kurang jelas gitu ya. Boleh ditanyakan mungkin tuh, atau mungkin mau menambahi saya, karena saya juga sejujurnya saya juga masih banyak sekali kurangnya teman-teman, karena biasanya cuma ngedit ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa ditambahi, mungkin saya ada yang kurang gitu, boleh boleh teman-teman ya sharing, atau mungkin ada kendala gitu ya, ada kendala. Ini kira-kira ada yang bukunya sudah jadi belum ya? Sepertinya ada, selain kayaknya Kak Muklis sudah ya, yang sudah jadi buku, sudah selesai mungkin. Iya, kira-kira kendala mungkin selama menulis mungkin ada kendala apa gitu teman-teman. Itu sudah selesai belum ya kira-kira? Sudah ya? Tadi siapa tadi ya? Oke, boleh silahkan. On mic teman-teman boleh ya teman-teman ya. Tidak perlu takut. Kita di sini sama kita di sini keluarga gitu. Oh, kendala waktu ya Kak Hesti ya, betul sekali. Memang waktu itu sepertinya kalau nulis suka kurang ya, ya Kak ya. Saya ngedit juga sama Kak, rasanya ingin 25 jam saja gitu, tapi kurang gitu ya. Oke, kalau untuk soal kendala waktu, sebenarnya itu lebih kepada memang harus disempet-sempetin ya Kak Esti ya. Untuk menyelesaikan naskah itu memang ya harus disempet-sempetin. Sempet harus disempetin. Ya, kalau ada waktu senggang sedikit ya boleh ditulis ya. Itu. Kalau boleh tahu Kak Hesti, naskahnya sudah jadi belum kira-kira? Atau sudah nyampe halaman berapa gitu, separuh mungkin ya. Ini nabung naskah semua kan ya? Iya, Iya, pasti sudah ngumpulin naskah. iya sudah Hmm, apa namanya, dua bab lah gitu ya. Apa sih bukan dua bab sih? bab. Oke. Ada tiga Dua sesi gitu lembar. ya. Jadi Oh iya, dua sesi. bukan Rencana. Oh, dua oke. sesi. Rencana ada Ah, ada berapa bab kira-kira Kak? Sudah bikin, maksudnya sudah ada sebenarnya gambaran mungkin? udah udah 15 bab. Jadi pertama itu ada Oke. berapa bab, terus kedua udah saya upload berapa bab. Nah, ini tinggal Hmm. yang terakhir sesi terakhir lah Terakhir. gitu. Masya Ya, Allah, keren sekali. Udah siap ya. cetak berarti. Mudah-mudahan, mudahan sebelum Lebaran, mudah-mudahan. Oke, Bismillah ya Kak. Semoga saat Lebaran nanti bisa fokus Lebaran gitu ya Kak ya. Iya, amin. Amin ya. Semangat ya Kak Esti ya. Iya, makasih Kak. Oke, sama-sama. Untuk Kak Nur, oke, di pertengahan mulai hilang konsentrasi gitu ya. Nah, Kak Nur kira-kira sudah bikin outline-nya belum?
biasanya karena tidak bikin kerangka naskahnya akhirnya lupa gitu. Maksudnya tidak tahu ya memulai ketika hilang konsentrasi kita jadi bingung mau memulai yang mana lagi gitu. Kira-kira Kak Nur Rahma sudah bikin kerangka naskahnya atau mungkin suka yang spontan langsung nulis gitu. Gitu. Oke, kalau misalkan ternyata terjadi seperti itu, mungkin bisa dicek kembali Kak tujuan menulisnya apa. Kira-kira tulisannya mau dibawa kemana seperti itu. Oh, spontan ya, betul sekali spontan. Uhuy. Oke, sebenarnya nggak apa-apa ya Kak ya. Sebenarnya tidak apa-apa. Mau spontan, mau pakai kerangka naskah itu tidak apa-apa. Hanya saja kalau untuk pakai kerangka naskah, ini tadi bisa mengurangi kejadian seperti ini. Jadi ketika konsentrasi hilang di tengah jalan, nah, kita bisa buka lagi pedoman. Jadi kita bisa buka lagi panduan kita, panduan kerangka naskah kita. Jadi, oh saya kayaknya sudah nulis bagian ini. Oh, kurang yang bagian, misalkan udah selesai nulis di bagian falling action, gitu ya, kayak fiksi gitu. Oh, berarti setelahnya nulis klimaks. Nah, seperti itu. Nah, itu sebenarnya enaknya bikin kerangka naskah. Cuman ya itu tadi, memang harus bikin per poin-poinnya ya. Kita sudah tahu kayak awalnya kita mau ngapain. Nah, seperti itu gitu ya. Oke, semoga segera selesai ya Kak ya. Jadi balik lagi ke tujuan menulisnya. Kira-kira tujuan menulisnya apa? Mau dibawa kemana ini kira-kira naskahnya? Seperti itu. Baik, semoga segera selesai ya. Apalagi kita mau lebaran ya, teman-teman ya. Semoga sebelum lebaran sudah jadi buku semuanya. Amin. Jadi bisa merayakan lebaran. Mungkin kali aja puasanya, ketika puasa sudah selesai sebelumnya. Jadi bisa fokus ibadah. Amin ya Allah gitu ya. Oh, oke Kak Iya sudah. Itu bisa ditanyakan ke admin Kak. Mungkin bisa ditanyakan kira-kira kalau sebelum lebaran sudah jadi belum. Nah, seperti itu. Boleh, boleh Kak ya. Iya, Kak Iyas ya, bisa dikomunikasikan langsung ke admin ya. Oh, oke. Kalau mau kerangka naskahnya, oke Kak Kristina. Kalau di nabung naskah sepertinya ya, sepertinya tidak ada kalau loncat-loncat nggak apa-apa deh sepertinya. Yang penting tujuannya nabung naskah itu adalah yang penting kita nulis gitu. Kita konsistensi nulisnya kita loh Kak. Jadi nggak apa-apa Kak. Jadi terus aja, nggak apa-apa dilanjut aja. Sudah 1 tahun lebih vakum. Nah, coba ditanyakan aja sama admin. Masih ada kontak admin kan ya? Kalau misalkan mau lanjut, kira-kira bagaimana? Diperbolehkan atau tidak gitu ya? Gitu. Baik, Kak. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga teman-teman semua bisa segera menyelesaikan naskah, segera punya buku, karena ketika kita punya buku rasanya akan seneng banget gitu. Rasanya kayak, wah ternyata saya bisa bikin buku seperti itu. Itu pengalaman saya punya 2 buku yang sudah cetak ya, kebetulan juga alinea aku semua. Masya Allah rasanya kayak saya dulu suka banget nulis, tapi tidak pernah selesai karena ya itu tadi terkendala terkendala waktu ya karena dikerjakannya pas saya lagi padat-padatnya gitu. Lalu kemudian mungkin karena usia ya, karena saya waktu itu masih usia sekolah gitu ya. Jadi rasanya kayak nggak mungkin gitu jadi penulis gitu. Ternyata punya buku ketika punya buku rasanya semangat sekali buat nulis terus gitu. Nah, siapa tahu teman-teman juga begitu ya. Ketika sudah punya buku, ketika sudah punya karangan karya yang sudah dibukukan, siapa tahu setelah itu jadi nulis terus gitu ya. Kalau bisa sama kayak Andrea Hirata gitu. Amin, Masya Allah. Terima kasih. Terus menulis, terus menginspirasi. Semoga tidak bosan untuk terus memberikan ini ya, berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Terima kasih pada malam hari ini teman-teman. Saya akhiri ya. Sampai jumpa lagi. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap semangat ya. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Iya. Semangat ya, Kak. Semua selesai kalau bisa. Saya tunggu karyanya. Saya ngedit kira-kira. Baik. Baik, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom. Boleh? Silahkan.